kembalikan kepada masalah etika, Pak. Ini regulasi aturan sistem sudah, tapi kan kita bisa mainkan. Dan yang tadinya di situ menjadi daerah tangkapan air, tapi karena bangunannya ditutup semua dengan cor beton, akhirnya air tidak bisa lari kemana-mana. Hanya sementara air hujan terus-menerus selama 1 pekan yang maintenance-nya nggak ada maintenance-nya. Jadi pemeliharaan itu sudah nggak ada. Pengaruh apa? Dana pemeliharaan sudah tidak, itu sudah dihapus. Bukit apa itu kan juga ada pertambangan di situ. Ada pertambangan. Nah, sejauh mana PI dalam hal ini apa istilahnya menyikapi yang begini? Datang di ruang reka dan lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi kita pada acara podcast pada hari ini, podcast Ruang Reka Rancang. Pada hari ini kita kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa. Beliau berdua ini adalah para aktivis yang bergerak di bidang keteknikan dan di bidang konstruksi. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan kedua beliau. Yang pertama adalah Pak Ahmad Bagulu di sebelah kiri saya. Baik, terima kasih. Ya, beliau adalah Sekretaris PI Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo. Ya. Kemudian di pas berhadapan saya langsung ini adalah Pak Yos Taidi. Beliau adalah praktisi sekaligus dunia konstruksi, konsultan di bidang konsultansi, tergabung dalam asosiasi Perkindo, Persatuan Konsultan Indonesia. Baik. Ya, pada hari ini tema kita akan membahas atau diskusi atau bincang-bincang bersama kedua beliau ini terkait kondisi jasa konstruksi terutama di Provinsi Gorontalo. Baik. Sebagai mukadimah atau tak kenal maka tak sayang, maka mungkin satu persatu beliau saya memohon untuk bisa memperkenalkan diri lebih jauh dikaitkan dengan bidang masing-masing. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Pak Ahmad Bagulu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan IAI Provinsi Gorontalo untuk bincang-bincang masalah jasa konstruksi. Baik, nama saya Ahmad Bagulu. Sekarang di PI Wilayah sebagai Sekretaris Dewan Penasihat Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia dan juga sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi, Koordinator Wilayah dan Cabang untuk Wilayah Sulawesi, Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Alhamdulillah di masa kepengurusan Pak Ketua Umum Pak Dr. Insinyur Dani Sumadilaga, Gorontalo bisa diwakili oleh saya untuk masuk dalam kepengurusan pengurus pusat. Jadi saya membawahi untuk wilayah Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian Gorontalo itu sendiri. Jadi kemarin kita telah melakukan forum discussion group tentang pemberdayaan wilayah dan cabang. Keseharian saya juga adalah staf pengajar di Universitas Bina Taruna Gorontalo. Basic saya arsitek, cuman memang dulu di PI itu sendiri ada badan kejuruan. Semua yang dulu insinyur itu
masuk di dalam badan kejuruan di PI. Ada arsitektur, ada sipil, mekanikal, elektrikal, geodesi dan sebagainya. Sehingga waktu IAI belum masuk Gorontalo, bertepatan PI itu lahir 2002. 2002 saya diberikan mandat untuk membentuk PI Provinsi Gorontalo. 2002. 2002. Dan alhamdulillah terbentuklah PI Provinsi Gorontalo dan saya sebagai sekretaris wilayah sampai tahun 2023. Sekarang sudah digantikan oleh Pak Sultan Kelupe. Jadi regenerasi hampir 23 tahun sebagai sekretaris. Jadi sudah mulai melintang di dunia profesi dan jasa konstruksi. Kemudian masalah jasa konstruksi itu sendiri, memang kita PI terlibat pada pembentukan lembaga pengembangan jasa konstruksi Provinsi Gorontalo. Awal tahun 2003 itu, yang memprakarsai terbentuknya LPJK, alhamdulillah PI. Ini usulan karena setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Haji Abdullah Karim itu sudah pensi, kita PI ambil alih untuk pembentukan LPJK Gorontalo. Itu dia kronologisnya, lembaga pengembangan konstruksi Gorontalo. Nanti sebentar kalau kita akan singgung tentang keberlanjutan LPJK di Gorontalo. Dan alhamdulillah Pak Abdullah Karim itu masih hidup sampai sekarang, masih ada beliau, sudah umur hampir 80-an. Pak Abdullah Karim sering bertemu dengan saya dan kita yang membentuk LPJK Provinsi Gorontalo, dan sebentar kita bahas tentang jasa konstruksi. Kira demikian perkenalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Bagulu. Selanjutnya Pak Yos mungkin bisa memperkenalkan lebih detail kayak Pak Bagulu. Mungkin ada apa yang mungkin para pemirsa sekalian bisa ketahui sejauh ini atau dari start dari inilah ya, misalnya Pak Yos ini latar belakangnya apa tadi, kalau Pak Bagulu tadi arsitek ya. Ya, silakan Pak Yos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diundang di podcast ini mewakili dari Asosiasi Perkindo. Artinya marilah kita bersyukur bahwa kita bisa sharing-sharing ilmu jasa konstruksi di wilayah Gorontalo itu. Memang kalau saya dari Perkindo bisa memantau langsung asosiasi keteknikan di bidang keteknikan ini, Gorontalo ini sudah banyak. Dia Inkindo, Perkindo, Aspekindo, Pensi, tapi yang pada intinya kita itu mengontrol asosiasi ini belum jelas bahwa ya asosiasi ini siapa induk kita yang kita harus ada apabila ada kendala-kendala yang harus kita pertanyakan. Karena selama ini setiap keluar permen-permen dari PUPR itu kebanyakan yang dilibatkan itu cuma dari asosiasi Inkindo. Inkindo. Sedangkan kalau di PI ini sebenarnya dia undang-undangnya sudah keluar dari 2012. Jadi sampai sekarang pemberlakuan undang-undang ini kan yang belum jelas diterapkan, apa di cuma khusus di pihak swasta atau di pihak swasta. Jadi di sini tempat kita untuk artinya bagaimana di Gorontalo ini
Mari sama-sama kita bersatu membangun Gorontalo ini lebih maju. Jadi bukan di sisi basic arsiteknya, bukan disiplinnya. Jadi semua di basic-basic airnya itu mari harus kita bersatu untuk membangun Gorontalo. Ini dengan beberapa hari ini kita Gorontalo dilanda musibah banjir disebabkan oleh hujan terus-menerus. Jadi di situ kita bisa tahu dari PII, dari Perkindo, dari Inkindo penyebabnya apa sebenarnya. Harus kita cari tahu penyebabnya. Jangan cuma kita biarkan di orang pemerintahan, orang pemerintah yang berkepentingan. Kita harus swasta, asosiasi swasta ikut membantu. Jalan keluarnya apa? Artinya bukan kita istilahnya mengurangi banjir, tidak. Cuma memang ini kan hujannya sudah berkepanjangan. Ya. Di mana-mana di luar daerah juga kalau hujan sudah berkepanjangan pasti akibatnya ada banjir. Jadi maaf tadi lupa saya sebutkan nama saya Yus Taidi. Saya konsen dalam pekerjaan saya bukan aktivis, saya bukan politis, tapi saya memang betul-betul konsen dalam konsultan. Basic sipil. Jadi Basic, namanya sipil. jasa konstruksi itu dia penyedianya ada dua. Di konstruksi itu sudah ada jasa konstruksi khusus fisik, tapi ada khusus jasa konstruksi khusus konsultan. Ya. Jadi itu bisa dipilah, karena kalau seperti kita asosiasi Perkindo dan Inkindo itu dia bisa mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan perizinan itu cuma khusus konsultan. Beda dengan kalau Gapensi, Gapeksindo dan lain-lain itu SDU mereka itu cuma khusus pelaksana, Ya. mengerjakan Kontraktor ya. fisik. Ya. Jadi itu bedanya. Jadi sekarang ini kan kita cari-cari proyek ini kan di Gorontalo ini ya. Ya. Di Gorontalo ini pada ujungnya orang masih berharap di proyek pemerintah. Ya. Di proyek pemerintah. Kalau di luar, di daerah-daerah yang besar, di Jawa, Jakarta, dan lain-lain itu yang sudah. Itu konsultan dan kontraktor itu dia cenderung di swasta, ambil swasta. Ya. Karena entah kenapa ya, kalau di pemerintah itu kan memang kita cari itu penuh dengan sistem, bukan penuh dengan lobby ya. Ya, bukan dengan sistem. Ya. Sudah ada sistem yang harus kita ikuti. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam sistem itu, kalau kita lolos, alhamdulillah kita mungkin bisa dapat proyek. Tapi kalau masuk di dalam sistem kita mungkin error, kita nggak bisa. Ya. Jadi di Gorontalo itu jangan terlalu berharap bahwa konsultan itu bisa dapat kerja banyak. Enggak. Karena pada prinsip kita konsultan itu dapat sedikit, kita syukuri banyak. Kalau dapat banyak kita bagi-bagi ke teman-teman. Iya, iya. Jangan kalau terlalu banyak juga kita ambil semua. Ya. Kita bagi IAI, kita bagi orang teman-teman yang belum dapat. Supaya yang penting di dalam fakta integritas itu, di dalam fakta integritas kualifikasi itu tidak bisa selain swasta, tidak boleh penyedia. Ada orang yang kan fakta integritas disebutkan TNI, Polri dan PNS itu tidak bisa masuk. Iya. Jadi nanti akan pekerjaan kita ini akan berkurang. Iya. Ya, Bapak kuliah. Betul. Jadi usahakan fokus saja. Jadi kenapa saya bilang saya fokus? Saya kalau kerja ya kalau cuma konsultan. Kalau saya ditawarkan mengajar di kampus mungkin tambah error lagi. Saya ditawarkan dan lain tambah error. Jadi ya
biar sedikit, yang penting kita syukuri. Terima kasih. Ya, sejauh ini pekerjaan atau proyek-proyek ini sebenarnya perbandingan antara proyek swasta dan pemerintah itu menurut Pak Yos lihatnya mana yang lebih dominan? Apakah pemerintah yang dominan atau swasta dominan atau swasta yang tidak ada atau bagaimana? Kalau di Gorontalo itu kan saya bilang tadi, pada umumnya itu kan proyek pemerintah. Ya, Pada umumnya proyek pemerintah. Kita masuk di sistem dulu, kayak di LPS itu kan masuk di sistem. Jadi nanti kalau diumumkan itu kita harus mendaftar dulu. Itu evaluasi kan ada istilahnya, ada pokja-pokja yang menilai. Jadi kalau di swasta itu kan persyaratannya tidak terlalu rumit. Jadi kalau di Gorontalo sih saya pikir yang swasta belum ada. Swasta belum ada, kecuali konstruksinya mungkin. kalaupun oh ya Kalau langsung konstruksinya ada mungkin antara penyedia dengan bohernya itu dengan bosnya ya. yang suruh membangun ini mungkin lah kau kerjakan itu perjanjian kedua belah pihak aja. Ya. Berarti pelibatan konsultan itu enggak ya atau mereka punya konsultan sendiri dari luar atau memang karena biar bagaimana juga kan gedung itu kan misalnya gedung ya kita kalau bicara di arsitektur itu kan bicara tentang gedung itu berarti kan tetap harus ada perencanaan sebelum dibangun. Apakah memang teman-teman di baik di Perkindo dan Inkindo itu tidak kebagian di bidang swasta atau memang Tidak, kalau di swasta itu dananya itu kan dana pribadi, bukan dana Iya. bukan uang negara. ya Kalau mereka konsultankan, mereka konsultankan bisa. ya tetapi ya Cuma begini, kebanyakan orang-orang itu yang punya finansial yang kuat, mereka belum terlalu tahu apa ini konsultan ini. Yang mereka tahu itu kebanyakan cuma kontraktor, bikin bangunan, bikin toko saya, bikin mall saya. Tapi kalau di Pulau Jawa sana itu kan sosialisasi dari IAI, dari Inkindo, dari kementerian itu wajib dikonsultankan. ya Apalagi seperti mulai dari awal sudah pengurusan IMB itu kan sudah dilibatkan orang-orang teknik dari PII, dari IAI itu sudah dilibatkan. Mungkin sejauh ini teman-teman di Gorontalo tidak dilibatkan ya Pak Yos? kalau yang di swastanya mungkin Belum ya. Kalau di pemerintah itu ini kan sudah Terbuka sistemnya by sistem system. di online semua sudah. Ya, ada. Kita jadi- buka sistem di online. Ya, Ada pekerjaan ini kita ikut sesuai klasifikasi. ya. Kita juga tidak boleh langsung nyerobot, dapat lihat pagu yang besar kita masuk ke situ, diminta klasifikasi menengah, tapi perusahaan kita cuma kecil, itu tertolak, nggak diterima. Jadi begitu diumumkan dia masuk dalam klasifikasi, kita ikut dulu proses. Di sistem. Apa yang disyaratkan kita ikut semua. Jadi untuk penilaian baik atau tidaknya itu ada di Pokja, dan di pihak WP-nya. Ya. Jadi kita dari penyedia itu tidak bisa intervensi, hanya Allah yang tahu. Iya, meskipun sebenarnya ada sistem yang berlaku ya. Jadi begitu sudah masuk sebutlah dokumen kualifikasi, kemudian itu tetap ditentukan oleh Pokja ya. Jadi begini Pak, saya kasih contoh. Dulu tahun 90-an, ini LPS ini sudah mulai di tahun berapa ya? Tahun 2000-an ke atas. Ya. Tapi mungkin dia dalam 2010 ke atas itu sudah ketat, sudah masuk. Sudah ketat ya. 2010 Tahun 90-an itu Pak, dia itu kita ikut lelang itu sistem manual itu dia transparan. Kenapa saya bilang transparan? Apa yang dipersyaratkan itu dibuktikan kepada ketua panitia, dibuktikan kepada panitia, dan disaksikan oleh penyedia. Penyedia yang memasukkan itu. Jadi kalau memang dia salah langsung gugur. Langsung gugur. Kalau ini tidak, yang menilai sistem. Sistem ya. Yang menilai sistem. Gugur atau tidak itu sistem. Ya. Jadi dulu itu kalau kita memang salah,
kalau sudah gugur nggak bisa terus. Iya. Kalau sistem nggak tahu bagaimana sistemnya. Oh cuma salah sedikit mungkin bisa terus atau bagaimana. Itu saya nggak tahu kalau di sistem. Sedikit lagi Pak, terkait pekerjaan, sebutlah pekerjaan pemerintah, itu antara jumlah pekerjaan dengan teman-teman yang bergelut di bidang sebutlah konsultansi yang seperti Pak Yos dengan teman-teman itu sebanding enggak atau kekurangan enggak sumber daya atau masih ada? Kalau di Gorontalo itu Pak, SDM-nya itu sudah banyak. Jadi tenaga ahlinya itu sudah banyak. Ya. Yang sedikitnya itu proyeknya. Oh, proyek masih sedikit. Gorontalo sedikit Pak. Jadi persaingan juga ketat ya? Iya. Jadi bahkan tenaga-tenaga ahli Gorontalo itu dia malah keluar. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Nah, karena mereka mungkin sudah saking ahlinya sudah boleh dikatakan madya atau utama. Kadang-kadang penyedia dan aturan donasi itu jadi pemerintah sudah tidak sanggup bayar atau penyedianya yang tidak sanggup bayar. Jadi mereka lagi keluar Pak. Jadi ya. kalau mau dibandingkan dengan jumlah tenaga teknik, tenaga ahlinya itu di Gorontalo udah banyak. Nggak perlu datangkan, dari luar. Ya. Coba satu contoh Pak. Proyek satu dilelang, Ya. munculkan di NPC. Dia munculkan. Itu yang masuk daftar ratusan Pak, yang ikut. Karena banyak yang nunggu, nganggur. Ya. Banyak yang nunggu. Itu jadi tidak seimbang proyek yang ada di Gorontalo, proyek pemerintah dengan tenaganya. Kecuali kalau ada yang bisa swasta yang nambah-nambah proyek, mungkin tenaganya masih bisa ditarik dari TI atau dari Indo atau IAI. Cuma sekarang banyak orang cuma fokus di proyek pemerintahan. Baik. Ya baik, selanjutnya saya ke Pak Bagulu. Karena ini juga terkait sumber daya. Saya pahami bahwa PI adalah tempat berkumpulnya para ahli teknik. Sebelumnya mungkin apakah hanya khusus di bidang teknik saja Pak di PI ini atau dari segi keanggotaan apakah ada disiplin ilmu lain misalnya yang kemudian bergabung di PI atau cuma di teknik saja? Silakan. Baik, memang di PI itu ada kurang lebih 34 badan kejuruan. Yang dulu insinyur, mau pertanian, perikanan, geologi, bahkan informatika sudah masuk di badan kejuruan PI. Informatika. Iya. Itu yang, jadi ada tiga, termasuk arsitek sudah dari dulu ya, sejak terbentuknya PI tahun 52 itu, badan kejuruan itu arsitektur, sipil, apa semua sudah masuk. Sudah masuk. Jadi dulu memang PI mengeluarkan seperti sertifikat kompetensi atau SKA, sertifikat keahlian, ada ahli jalan, ahli jembatan. Pernah kita mengeluarkan tahun-tahun 2008, 2009 itu PI. Dan PI yang lebih dulu melakukan pelatihan pembekalan insinyur di Gorontalo sebelum ada asosiasi lain. Mau dia pensi, mau dia apa, mau dia asosiasi profesi lain. PI yang dulu tahun 2004, 2002 ada dokumentasinya. Pas saya dan Ibu Nini ini dekat di Vice Pembita itu termasuk yang diberikan mandat pertama tahun 2002 untuk membentuk PI di Gorontalo. Itu yang. Jadi kita lebih dulu melakukan pembekalan terhadap tenaga-tenaga insinyur yang ada di sini di Gorontalo, kemudian kita mengeluarkan SKA. Nah, kaitannya dengan tadi terbentuknya lembaga pengembangan jasa konstruksi, PI memprakarsai pembentukan, kronologisnya itu cukup ruwet sih. Memang alhamdulillah setelah itu kita terbentuk LPJK, kita juga masuk di unsur sipil. Karena untuk terbentuknya unsur LPJK itu dari unsur asosiasi profesi, kemudian dari unsur pemerintahan, kemudian ada unsur dari asosiasi pelaksana, dan dari pakar dan perguruan tinggi. Itu 4 komponen yang terbentuknya lembaga pengembangan jasa konstruksi. Itu yang kita sehingga kita masuk juga dalam situ. Kita masuk di LPJK dulu,
prosesnya tender itu masih manual seperti apa Pak Yus sampaikan tadi. Jadi kita masih bisa koreksi. Toh, itu pun manual masih juga ada yang ya main belakang yang serong-serong. Toh, itu yang apa namanya. Setelah berkembang terus sudah dengan adanya informasi teknologi yang luar biasa, masukkan kepada LPSE, online. Online juga ini kan namanya ini program ini kan manusia yang buat. Ya, tetap dikendalikan oleh tetap diurus manusia. Dan orang sebagai penyedia jasa tidak bisa masuk, tidak bisa protes apapun keputusan. Toh alhasil ya walau alam. Oleh karena itu sebenarnya ini regulasi ini sudah bagus, ada sistemnya sudah bagus, ada juga sistemnya masih perlu ada pembenahan kiri kanan. Cuma sebenarnya yang melekat di kita itu baik di IAI, baik di Perkindo, baik di PI adalah etika profesi. Ya, soal etika ya. Masalah etika. Toh, masa Pak Yus punya perusahaan, dia punya nilai semua 100, kita menangkan yang 80. Toh, ini kan kembali ke etika. Yang merusak itu kita, etika. Ini sistem sudah diatur. Tapi kan Pak Yus tidak tahu. Pak Yus penilaian itu 100 yang dimenangkan. Pak Yus tidak tahu, hanya mereka yang tahu, apalagi online begini kan. Itu yang harus kita di PI ini yang kita ada etika profesi sebagai seorang insinyur. Kita harus tetap menggenjot ini masalah etika. Toh, ini teman-teman di asosiasi manapun, baik di IAI, ini yang kita kembalikan kepada masalah etika, Pak. Ini regulasi aturan sistem sudah, tapi kan kita bisa mainkan, dan inilah kondisi ini. Akhirnya kan banyak kesandung hukum. Setelah banyak kesandung hukum, dia lihat proses awal, dilihat juga LPSE. Kenapa dimenangkan? Ternyata Pak Yus punya poin yang lebih besar, yang menang 80. Karena juga LPSE. Toh, itu kalau misalnya ditelusur, yang sekarang kasus yang ada di Kota Gorontalo itu seperti itu. Ditelusuri terus di mana sampai ini bisa menang, kemana dia alur, ditelusuri. Toh? Dan ya kita sebagai PI kemarin juga terus terang kita PI dengan kita punya ketua cabang itu ya tersangkut bermasalah di proyek itu, kita rapat untuk bagaimana kita melakukan advokasi pembelaan terhadap beliau. Toh kita sudah bentuk tim, tapi kita sedang memantau ini tim. Toh sudah sejauh mana mereka punya melakukan pembelaan terhadap ketua cabang PI Gorontalo. Itu yang ada tim juga, ada orang-orang basicnya teknik dan hukum. Ada beberapa orang di situ yang sudah bentuk tim. Tapi kita belum melihat sejauh mana mereka punya progres tentang pembelaan terhadap yang bersangkutan. Karena juga kalau memang kita hanya sebatas melakukan pembelaan dalam segi teknis. Tetapi kalau memang ada indikasi kita kecipratan dana itu juga kan kita tidak bisa itu yang, tapi kita akan berusaha untuk teman-teman PI sudah melakukan pendekatan dan harapan saya tim yang dibentuk ini betul-betul bisa membantulah, kalau minimal bisa mengurangi masa tahanan atau bagaimana sesuai kajian hukum yang ada dan kajian hukum keteknikan. Itu yang kita harapkan kepada teman-teman. Jadi inilah kondisi kita di jasa konstruksi, apalagi LPJK sekarang ini hanya ada di pusat. Ini kira-kira 4 hari yang lalu baru sementara fit and proper test ketua LPJKN. Ketua LPJKN sementara fit and proper test. Untuk perpanjangan tangan di daerah tidak ada lagi karena ini sekarang sistem sudah SOS kan, sudah tersambung secara online. Dari kita hanya di sini ada di PU ada bidang jasa konstruksi ya, bidang jasa konstruksi, tapi bukan perpanjangan tangan. Entah gimana ini dari tentang jasa konstruksi ini, tentang lembaga pengembangan jasa konstruksi ini, apakah mau di drop kembali ke pemerintah? Karena sebelum lahirnya Undang-Undang 80 tentang jasa konstruksi ini memang itu pemerintah yang olah. Jadi kita mau memasukkan penawaran langsung ke pemerintah. Waktu dulu masih ada kualifikasi A, B dan C. Kita ke pemerintah.
itu masyarakat jasa konstruksi berembuk, maka lahirlah Kepres 80 itu tentang masyarakat jasa konstruksi. Terbentuklah LPJK. Cuma pada perjalanan tahun 2011-12 kondisi LPJK semakin terpuruk. Iya. Dan Gorontalo merupakan yang membawa ini sebagai core. Secara nasional Gorontalo terkenal. Iya. Toh, dengan pelanggaran terhadap jasa konstruksi. Karena informasinya itu ada yang cuma KTP surat keluar SKA. Terkait Penerbitan SKA. Penerbitan SKA luar biasa, hampir puluhan miliar ini yang informasi. Dan saya sempat bertemu dengan salah satu anggota DPR provinsi. Itu di Jakarta dipertanyakan oleh dari pemerintah pusat. Dia sampaikan anggota DPR sampai booming Jakarta itu. Nah, setelah booming itu maka LPJK seluruh Indonesia itu dibekukan. Dibekukan waktu itu. LPJK. Mungkin DP Kor itu dari Palu Alam, tapi kalau kita lihat memang booming Gorontalo luar biasa. Puluhan miliar hanya KTP langsung keluar SK. Pernah Pak, mungkin Pak Yus pernah dengar itu, pernah mungkin alami itu. Dan sehingga apa namanya LPJK dibekukan hanya ada LPJKN. Sekarang LPJKN itu berada di bawah Kementerian PUPR. Nah, Kementerian PUPR. Sekarang regulasi-regulasi semua sudah apa namanya memang sudah ada dari LPJK. Kalau dulu memang ada tumpang tindih, LPJK mengeluarkan regulasi, PUPR kasih keluar regulasi. Jadi mana yang kita ambil? Tapi lama sekarang ini sudah di bawah Kementerian PUPR, ya kita lihatlah regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh apa namanya LPJK untuk masyarakat jasa konstruksi, tender dan lelang dan lain-lain sebagainya. Jadi harapan saya sebenarnya memang regulasi ini ada yang sudah sistemnya sudah bagus, ada yang ada tambal bolong kayak apa namanya undang-undang jasa konstruksi, kemudian masalah cipta kerja itu kan masih ada. Tapi kita kembalikan kepada etika profesi. Pak Yus. Karena itu tadi Samanto saya sampaikan tadi. Etika profesi. Ini yang sangat penting. Kita juga pernah jadi tim penilai ahli. Tim profesi ahli. Jadi yang apa namanya mengeluarkan PBG, IMB dan SLM. Saya sekarang sementara mengikut calon tim penilai ahli kegagalan bangunan. Sementara ikut apa namanya tes untuk calon penilai ahli kegagalan bangunan. Pada saat kegagalan bangunan kayak pesawat kalau dia terbang ada KNKT kan? Kita juga begitu. Kayak begitu. Jadi kita kalau misalnya kegagalan bangunan kita akan cari, kita akan lihat berbagai macam aspek yang kita lihat. Itu apa namanya? Jadi regulasi-regulasi ini memang sudah bagus. Pada intinya kita kembali kepada etika. Baik di pengguna jasa, penyedia jasa, kepada etika. Kalau di pengguna jasa juga ada orang-orang PI, lihat etika profesi sebagai seorang insinyur. Begitu ada di IAI juga ada etika profesi. Ya. Salah satu contoh misalnya IAI hanya bisa mengeluarkan apa namanya di PBG. PBG. Jadi jangan sampai juga IAI masuk di profesi ahli, dia menilai dia punya diri sendiri. Salah misalnya saya kan anggota IAI yang menggambar kemarin untuk PBG dan IMB ini kan ketua. Saya lihat, saya kan tidak boleh mau protes banyak. Itu ada konflik of interest. Ini harus kita pikirkan bersama supaya tidak ada terjadi konflik of interest. Itu supaya etika profesi kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu Pak. Oke, baik, cukup ini ya. Jadi memang cukup kompleks juga permasalahannya, saling terkait sehingga antara sistem dan etika juga ini terkadang ini. Belum lagi ya kalau etika ini kan mungkin berkaitan dengan hubungan antara personal kayak tadi ya, karena ada konflik kepentingan. Makanya tadinya mau tegur tapi kasihan teman ini. Padahal tidak sedikit juga kan misalnya banyak bangunan-bangunan yang gagal itu hanya karena persoalan pertemanan. Ini gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Yus lagi. Belakangan ini seperti Pak Yus sampaikan tadi, beberapa hari terakhir ini kita dilanda hujan yang cukup lebat
apa namanya di mana yang menjadi tudingan itu infrastruktur. Ya. Yang menjadi tudingan terutama misalnya saluran, terutama juga misalnya bangunan-bangunan yang didirikan itu tidak ramah terhadap lingkungan, yang tadinya di situ menjadi daerah tangkapan air, tapi karena bangunannya ditutup semua dengan cor beton, Ya, ya. akhirnya air tidak bisa lari Debit lebih kemana-mana. besar. Hanya sementara air hujan terus-menerus selama 1 pekan yang kali itu tidak berhenti sehingga makanya Gorontalo. Kira-kira dari Pak Yus sebagai praktisi melihat ini, apakah di situ kegagalan perencanaan atau kegagalan di pelaksanaan? Bagaimana Pak Yus bisa melihat? Jadi begini, jangan kalau ada bencana kita langsung menyalahkan infrastruktur. Ya. Karena itu yang terjadi di masyarakat sebagai yang melihatnya kan. Biasanya itu kita terima aja. Kita kembali ke introspeksi diri dulu. Kita orang teknik ini banyak di Gorontalo. Terus kalau begitu ada bencana, orang salahkan di infrastruktur. Jadi begini, sekarang kalau kita lihat musim hujan, air dari hulu ke hilir, itu bencananya dari mana? Kita introspeksi lagi ke diri kita. Siapa yang merusak gunung? Ya. Tidak ada di gunung itu binatang-binatang di dalam hutan itu mereka merusak. Menebang pohon ya. Hutan sendiri Ya. mereka jaga. Mereka jaga. Iya. Malah ekosistem di sana terganggu. Jadi kembali ke diri kita, tolonglah jangan terlalu banyak merusak pegunungan. Kalau gunung itu kalau udah gundul, udah tidak ada penyimpan air, penyerapan air ke di dalam pohon-pohon, secara otomatis bencana dari gunung itu masuk ke infrastruktur perkotaan. Iya. Dan di mana-mana banjir itu kebanyakan di perkotaan. Iya, terutama di kota Gorontalo ya. Iya. Karena dataran dataran rendah itu di mana-mana itu dia perkotaan. Iya. Karena di desa-desa masih ada pegunungan. Jakarta, dia daerah rata. Tapi air yang dari Cilinyi, dari mana, dari Bandung, dari apa itu masuk ke perkotaan. Persis yang di sini ya, Pak Yus. Sama dengan di sini, dari Borneo, Merangong masuk Gorontalo. Itu datang air kan, itu Tuhan bilang awas ada tamu, ada tamu yang datang. Iya. Ya, bagaimana kita di sini tamu itu sudah masuk di tahapan infrastruktur, sudah dari sungai, dari wilayah BWS itu memang sudah diatur bagus. Iya. Tapi ini sungai ini sudah tidak bisa menampung dengan debitnya air terlalu besar. Iya. Dia meluap kan? Jadi meskipun salurannya besar, dibuat Meskipun sedemikian saluran rupa, besar, tapi kalau dia dari meluap. Jumber ya. Padahal BWS ini sudah berjuang. Di samping kiri kanan itu ada wilayah sungai itu masih dibuatkan tanggul lagi. Tanggul lah. Iya. Kiri kanan buatkan tanggul. Tapi apa kata Allah? Allah bilang jebolkan tanggul itu. Karena tujuan kita bukan ke situ, bukan ke hilir. Tujuan kita ke kota. Nah, sampai di kota ada saluran-saluran. Iya. Ada saluran-saluran yang menerima air ini untuk mengalirkan air-air yang datang dari hutan ini. Apa kekurangan yang ada di saluran-saluran kota? Maintenance-nya nggak ada maintenance-nya. Jadi pemeliharaan itu sudah nggak ada. Pengaruh apa? Dana pemeliharaan sudah tidak, mungkin sudah dihapus. Semua saluran-saluran di kota itu, kalau dibuka penutup-penutupnya itu semua kotoran di dalam. Iya. Sampah. Jadi bukan kegagalan perencanaan Pak Yus ya. Artinya sejauh yang Pak Yus Tidak ada. dengan teman-teman lakukan itu Tidak. sesuai ini ya. Jadi begini, kalau orang bilang kita gagal perencanaan, oke, kita terima saja. Cuma kadang-kadang suara begitu, suara bukan dari orang teknik. Iya. Suara orang kan banyak dari lain yang masuk kan. Tapi kita harus introspeksi juga. Pemerintah, kita konsultan, kita PII, kita orang-orang teknik, kenapa ini jadi begini? Kalau mereka mau bikin bagus sekaligus, ini pemerintah nggak mampu. Iya. Negara ini kan masih defisit. Iya.
Kalau Gorontalo itu coba, ini sudah kelihatan bencananya kan, sudah tingkat kerusakan itu sudah bisa dilihat berapa anggaran. Coba diusulkan di kementerian, diusulkan di Jakarta. Itu misalnya diusulkan sampai 2-3 triliun, BBS usulkan begitu. Tapi pasti ada pemotongan, mungkin ada 100 miliar dulu, belum 1 triliun. Bagaimana bisa bagus ini Pak? Begitu juga jalan. Jadi jalan yang ada di balai jalan provinsi dan jalan kabupaten. Ini orang-orang dari yang air ini kan dia bukan cuma saluran yang rusak, jalan itu dikasih rusak. Iya. Kenapa rusak? Ya kita introspeksi diri. Mungkin kita yang salah, bertanya pada rumput yang berbeda. Ya, berarti sejauh ini memang tetap ada ketentuan yang dipakai oleh teman-teman di konsultan itu, syarat dan ketentuan itu yang tetap tetap diikuti. Tapi memang ada permasalahan di hulu ya, artinya kalau penjelasan Pak Yos tadi, permasalahan di hulu tadi Ya, macam penggundulan hutan sehingga debit air yang tadinya bisa dikontrol karena misalnya masih banyak tanaman atau pohon-pohon di sana, sekarang sudah gundul, akhirnya sebagian besar justru malah terjun bebas ke arah-arah atau tempat tangkapan air. Jadi begini Pak, kita tidak bisa hindari dan kita tidak bisa larang. Ini mereka kerja di gunung itu karena sesuap nasi. Ya. Mereka mencari. Ya. Karena kalau berharap untuk pemerintah juga kan dana ini tidak cukup untuk. Ya. Jadi mau tidak mau, yang penting mereka ini cari yang halal. Mau kemana saja yang penting Ya. halal. Dia mau pergi ke hutan apa. Ya. Mereka itu kan tidak tahu bagaimana aturan yang dilarang, harus dilarang ini. Ya. Tapi ini mereka itu kan berpikir anak dan istri di rumah yang ditinggalkan. Berarti ada masalah edukasi di situ ya, misalnya Iya. ketidakpahaman masyarakat, kemudian karena kebutuhan sampai mereka melakukan hal-hal yang Ini sudah bencana ini sebagai pembelajaran kita yang ada di Provinsi Gorontalo, jangan cuma dibiarkan di pemerintah kota. Iya. Yang ada di pemerintah Gorontalo, mari kita sama-sama melihat dan mudah-mudahan pemerintah di pusat di Jakarta sana Iya. dengan bencana ini mungkin mereka akan luncurkan dana ya, yang sebesar-besarnya, jangan ditahan-tahan. yang ditantang. Kalau mudah-mudahan dana di IKN di sana bisa disorong ke sini walaupun cuma 10 miliar. 10 miliar itu saya bagi-bagi untuk 3 miliar 3 miliar untuk balai wilayah sungai, 3 miliar balai jalan, baru 3 miliar untuk PUPR Cipta Karya, baru lagi 1 miliar bagi di dinas-dinas yang kabupaten kota Jaringan sosial. yang itu anggaran yang misalnya 10 triliun, bagi 3 triliun di sini, 3 triliun di balai jalan, bagi begitu. Ini saya berikan dana dalam arti jangan dana itu dibatasi 1 tahun Desember harus selesai, kalau nggak selesai ditarik kembali. Ya. Pemerintah pusat kalau memberikan dana yang 10 triliun itu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Pemerintah pusat ini kalau kasih begitu 30 Desember belum selesai, langsung kembalikan. Ya. Kalau sudah dikasih ya kasih ikhlas lah, kasih sama pemerintah daerah. Oh, jadi sejauh ini Pak. Supaya kita pemerintah dan penyedia ada istilahnya kita lewat tahun itu bisa ada aktivitas. Baik. Aktivitas ini kan kebanyakan kita cuma ditutup 31 Baik. Desember untuk tanggal 1 Januari sampai 45 bulan kita standby nganggur. Baik. Nganggur lelang lagi. Iya teman-teman dulu. Baik, ya. Jadi ini juga mungkin tadi saya mau kasih kombinasi dengan bidang keinsinyuran. Tadi Pak Wagulu sempat sampaikan bahwa di keinsinyuran itu di PI itu ada 34 bidang ya, Iya, bidang kejuruan. bidang kejuruan. Karena setahu yang saya pahami bahwa di PI itu insinyur itu juga termasuk kehutanan, Ya. pertanian, Ya, atau segala semua. macam. Nah, menyambut tadi penyampaian oleh ini, istilahnya ya saya tangkap bahwa teman-teman di bidang konsultansi ini sudah merencanakan dengan baik. Tapi apalah arti perencanaan infrastruktur yang sudah diperhitungkan dengan matang, tapi justru malah masalahnya ini di daerah-daerah hulu.
Nah, itu bagaimana PI Pak dalam hal ini mungkin di bidang-bidang yang lain, bukan hanya di tekniknya, Ya. karena pekerjaan teknik kan pekerjaan hilir. Ya. Ya, misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika pasca banjir misalnya. Nah, sementara permasalahan-permasalahan ini rupanya ada permasalahan di hulunya itu di gunung yang kemarin sempat runtuh, Ya. bukit apa itu kan juga ada pertambangan di situ. Ada pertambangan, Ada ya. pertambangan. Nah, sejauh mana PI dalam hal ini apa istilahnya menyikapi yang begini Pak? Karena ini kan memang perlu diantisipasi sampai ada kan korban kemarin mengenai Betul, pertanian, betul. pertambangan dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, memang kalau kita lihat, memang kemarin sempat turun dari Kementerian Lingkungan Hidup. Turun. Itu PI juga ya, bidang PI juga. Iya. Lingkungan. Hidup, sempat turun juga. Dia melihat, memang itu kan peti. Penambangan emas tanpa izin. Oh. Jadi mereka memang sampai-sampai ada suara dari para penambang tuh disuruh turun, mereka kita mau makan apa? Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Yus. Sehingga ada pemikiran dari kementerian ini bagaimana mereka dilegalkan, toh sehingga ada satu area wilayah pertambangan rakyat. Tapi PI melihat itu bisa dilegalkan Pak ya? Atau Bisa dari mana ada regulasinya, ada undang-undangnya. Oh, ada. Bisa dilegalkan, tapi kajian secara komprehensif. Iya. Toh dari pertambangan, kehutanan, Iya. mereka lihat, kemudian ada dialokasikan untuk mereka punya area untuk kita lihat. Kita pernah baca artikel yang baru-baru keluar dari Kementerian DLH itu. Tetapi kalau kita mau lihat review ke belakang sebenarnya ini masalah demografi saya kira ini. Iya. Laju pertumbuhan penduduk ini tidak direm. Sekarang itu program keluarga bencana tidak itu kan. Iya. Contoh misalnya Pak, ini kan wilayah daratan. Toh? Kalau apa namanya kita punya pertumbuhan penduduk kita ngerem, toh, maka dia akan tidak Oh di Gorontalo laju pertumbuhan penduduk tinggi. terus tinggi. Iya. Coba nanti di apa? Karena kan program kami sudah dijalankan sekarang, gitu ya. Dan pemerintah pusat itu tidak ada. Sehingga kue yang bisa kita bagi 2 orang sudah bisa jadi bagi 10. 10. Sehingga jadi lahan hutan ini yang orang boleh kelola, apalagi illegal logging apa semua, maka dari bisa kita ngerem ini bisa mungkin tidak terlalu banyak kita memakan lahan hutan dengan pertumbuhan demografi yang cukup luar biasa sehingga banyak lahan. Dan itu terbukti infrastruktur juga memegang peranan penting terhadap kondisi air terserap. Kenapa? Infrastruktur kan semakin banyak penduduk, kita perlu rumah, kita perlu jalan. Sekarang kan GOR. Iya. GOR, daya serap air kan sudah. Ini yang kita lihat. Sehingga kita lihat kemarin Isimu itu banjirnya cuma nggak begitu ya, nggak begitu tinggi. Sekarang dengan air sudah, karena daya serap air, apalagi infrastruktur yang lain kan sudah terokupasi dengan bangunan-bangunan yang ada. Kita lihat kemarin itu, saya punya rumah di Biau itu, biasanya saya dulu di situ tahun 2005 itu airnya enggak cuma tapi sekarang hampir sudah lewat kosen. Sudah Dalam arti kata kalau kita lihat memang kondisi ini memegang peran penting di masalah infrastruktur. Iya. Ada. Mungkin kalau kita melakukan penelitian pasti ada sekian persen dampaknya terhadap banjir yang ada. Itu dilakukan oleh teman-teman di PI Pak ya? Itu sebagai asosiasi. ya, mesti dia akan Pak. Dan memang kondisi Gorontalo juga, topografi Gorontalo itu kayak loyang. Oh iya. Kalau lihat kayak loyang, coba lihat di sekitaran Gorontalo ini kan Gunung gunung-gunung. semua di mana? Dan muara cuma satu. Ya, muara cuma satu. Jadi kalau air memang jadi harap malu saja. Memang Gorontalo itu daerah topografinya seperti kayak istilahnya kayak wajan begitu. Jadi air masuk pasti terlampung di situ. Apalagi muka air laut itu hampir sama dengan daratan yang ada. Pasang ya, pasang lagi pasang. Lagi pasang. Jadi contoh kita waktu kita tinggal di Biau itu banjirnya itu hampir sebulan. Jadi pada air surut kita BC-nya kita lurus keluar. Pada saat air naik ulang lagi. Turun lagi hampir sebulan. Jadi itu kondisi karena muka air laut hampir
Itulah kondisi-kondisi yang terjadi, sehingga yang pertama itu harapan kita memang illegal logging itu pertama diperketat supaya Berarti itu teman-teman dari bidang kehutanan ya, itu teman-teman. illegal logging. Ya. Illegal logging itu Berikan karena edukasi. kita lihat kan bahkan kemarin juga hutan mangrove itu sempat dibawa untuk dibuat tambak-tambak udang. Jadi dipertegas ini regulasi, kemudian hukum juga harus betul-betul diterapkan tanpa pandang bulu, karena sudah ada yang membackup mungkin ya, ada yang membackup itu, toh. Ya, jadi harus lebih, kalau memang salah, toh pengobatan illegal logging apa semua itu kita harus untuk dipertegas masalah regulasi aturan hukum yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang harapan saya adalah masalah demografi. Pertumbuhan penduduk harus direm, karena jumlah penduduk Indonesia sekarang sudah hampir 175 juta ya. Iya. 275 juta. Kalau di Gorontalo sendiri? Kalau Gorontalo hampir Gorontalo 1,7 sekarang, 1,8, 1,9. Itu yang 9. yang terdaftar terus, yang tidak terdaftar. Dan tidak terdaftar. Jadi ini yang untuk masalah banjir ini, memang kondisi Gorontalo ini sebenarnya sudah ada master plan drainase. Ya. Tapi mereka mungkin walau alam sudah tidak dipakai atau gimana. Memang banyak sorotan teman-teman, apalagi itu pembangunan saluran di Tanggida sana, itu kok yang terbuka, kayaknya sudah bikin tertutup. Padahal terbuka itu bisa kita bersihkan kan. Ya. Tapi sekarang sudah tertutup untuk memegang pelebaran jalan, atau ada kepentingan-kepentingan di balik itu walau alam. Yeah. Karena berkembang di tengah-tengah masyarakat ada kepentingan, kepentingan walau alam itu perlu dikaji, perlu ditelusuri, cek and recheck apa kebenaran kepentingan itu. Kalau mau dilihat itu jangan Belanda punya itu kan. Iya. Seluruh itu memang Belanda. Existing sejak Dulu, dan itu gampang dibersihkan. Kalau sudah ditutup apa semua. Ya. Walau alam dalam tanda kutip. Berarti itu nanti akan menjadi Pak dari PI mungkin sebagai asosiasi yang peduli dengan masalah konstruksi. Iya. Itu mungkin perlu perlu Kita diangkat untuk bagaimana didiskusikan untuk supaya mencari solusi yang betul. Memang kadangkala karena walau alam dalam tanda kutip itu, karena ada kita punya kepentingan di situ, kita merubah suatu itu, bahkan dalam tanda kutip indikasi ini kan material pengadaan semua. Bisa juga misalnya kan, misalnya kita bangun satu bangunan rumah susun contoh, kita perlu genset, kita perlu pipa, kita perlu besi, kita perlu ini dan sebagainya, kita perlu AC untuk kelengkapan ruangan, bisa saja pengguna jasa itu dia kan sudah ada link, walaupun di dalam KAK atau RKS itu sudah speknya sudah ada, tapi bisa saja mereka punya ada link, bisa saja ada itu walau alam itu perlu ditelusuri, dan memang kalau mau dilihat ya kondisi-kondisi seperti ini, saya mengharapkan APH ini kan ada istilah pembuktian terbalik pembuktian terbalik itu bisa difasilitasi sama PI Pak ketika membutuhkan tenaga-tenaga di bidang keahlian untuk kemudian boleh mau menggali itu apa sebenarnya asbab masalahnya ini, sampai kenapa ini banjir kok tiba-tiba keras ini. Betul, itu yang tapi memang juga itu dipengaruhi dengan kondisi seperti Pak Yus katakan, bahwa kerusakan bumi akibat ulah tangan manusia. Memang kondisi kita ini adalah karena banyaknya illegal logging dan sebagainya, banyaknya pabrik sehingga menimbulkan CO2 kan, sehingga timbullah lapisan ozon, itu istilah efek rumah kaca kan, glass house itu kan, lapisan ozon, maka matahari yang masuk ke bumi itu dia mau kembali ulang keluar terhalang oleh lapisan ozon ini, sehingga
terjadilah panas bumi. Panas bumi, Toh? begitu panas. Terjadi panas, jadi gunung-gunung di kutub mencair, Iya. sehingga terjadilah perubahan cuaca. Iya. Anomali itu ada La Nina, ada El Nino, Iya. tuh. Ini terjadi perubahan. Orang Gorontalo itu petani-petani, coba Bapak cek di petani-petani. Dulu ada istilah, orang ada musim tanam, ada kalender panggoba. Toh orang tahu Desember, Oktober, di orang tahu. Tapi sekarang tidak bisa, Pak. Orang bertanam pas dipakai ini tuh musim panas. Saya juga pernah bertanam jagung. Toh sudah diprediksi ini, oh ini memang musim hujan, wah, untuk bagus tanam jagung. Ternyata karena musim panas, jadi produksinya jadi kecil, gagal panen. Ini kondisi ini. Memang dari penelitian para ahli itu dengan climate change ini, pemanasan global ini, maka curah hujan itu akan terkumpul pada satu titik. Ya, misalnya curah hujan itu 6 bulan, dia akan terkumpul jadi 3 bulan. Iya. Nah, dia terkumpul 3 bulan itu, curah hujannya debitnya semakin besar. Ya, yang harusnya tadinya akhirnya dia meratakan. Iya. Dia terkumpul di 3 bulan, dia curah hujan semakin besar, dan akhirnya banjir bandang, longsor, karena hujannya luar biasa besar. Dan itu terbukti sekarang kan. Itu para ahli punya penelitian sih. Menarik ini sebenarnya, menjadi bahan kajian terutama di teman-teman di keinsinyuran ini, karena memang semua bidang ada di situ, sehingga fenomena alam yang terjadi di Gorontalo saat ini memang penuh misteri, dan itu saya sangat meyakini bahwa itu untuk menggali permasalahan itu kebanyakan di hal yang berhubungan masalah disiplin ilmu keengineering, dalam hal ini lebih tepatnya memang dikaji oleh teman-teman dari PI. Iya. Saya kira sebenarnya masih banyak yang perlu kami gali terkait ini, tapi karena waktu kita membatasi, insya Allah nanti akan kita cari waktu lagi untuk bicara lebih spesifik berkenan dengan permasalahan-permasalahan kita diskusi. Anggaplah ini pertemuan awal dulu. Ada tambahan sedikit, satu catatan kita kepada teman-teman. Yang pertama adalah bahwa memang untuk jasa konstruksi maksudnya diberikanlah ke kita, maksudnya ke masyarakat jasa konstruksi, ke konsultan, ke asosiasi. Jangan juga kita sebagai ASN, kemudian APH juga masuk ke area itu, karena yang dalam tanda kutip dan sudah menjadi rahasia umum lain-kali ya oknum-oknum dari APH dengan ASN juga masuk ke situ, sehingga ada, dan kita lihat memang dari dulu ada istilahnya perusahaan yang plat merah. Bukan cuma kalau BUMN memang plat merah kan, tapi di daerah ada perusahaan-perusahaan memang sudah ada rutin dia dapat karena sudah plat merah. Maksudnya dalam tanda kutip plat hitam sebenarnya tapi sudah diarahkan plat merah. Bahkan terindikasi bahwa mereka juga yang pakai dari pengguna jasa. Itu yang kita perlu dari asosiasi, kita perlu ada lintas asosiasi untuk dalam rangka memperkuat kita mencari. Karena saya sudah dapat indikasi seperti itu. Karena pengguna jasa juga bermain yang kali, misalnya contoh Pak Yus ada 4 perusahaan, sudah Pak Yus kasih menang Pak Yus 1 perusahaan, tapi yang 1 saya pakai. Ada yang kata begitu Pak. Itu yang harapan yang saya. Perlu dikaji nanti Kembali ke etika profesi tadi. Kira demikian. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari masing-masing. Saya serahkan dulu ke Pak Yos untuk ada mungkin pernyataan penutup untuk sesi kali ini. Jadi di sini hanya ada istilah fungsi kontrol saja. Kalau kita berbicara jasa konstruksi, penyedia yang ada di Gorontalo, dia ada proyek dan tidak ada proyek, itu kan tetap wajib pajak. Bayarnya di Gorontalo. Saya kasih contoh ada, misalnya gubernur, PJT gubernur, cuma di data perusahaan yang lokal itu, terus di data juga jumlah paket yang ada.
Kabupaten Gorontalo juga begitu didata. Supaya kita istilahnya kecipratan lah. Tidak ada monopoli yang perusahaan besar saja. Artinya, tidak apa-apa kalau mereka punya ada perusahaan dari luar didatangkan. Kemungkinan saja perusahaan Gorontalo yang sudah mungkin tidak mampu bekerja itu. Tapi kalau yang penyedia mampu untuk penyedia Gorontalo mampu untuk bekerja, kenapa tidak dikasih ke penyedia Gorontalo, dikasih ke penyedia dari luar? Ini saja yang saya artinya sebagai penutup, saya minta kepada bupati atau gubernur, tolonglah dikontrol penyedia-penyedia yang ada di Gorontalo ini, supaya kita ini kan di Gorontalo ini kan semua ini wajib pajak. Pajak. Jadi tepatnya lebih banyak mengakomodir ya teman-teman. Supaya Gorontalo ini, penyedia Gorontalo ini bisa hidup, dan bisa akan bersaing ke nasional. Bisa akan bersaing ke nasional. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya terakhir Pak. Baik, terima kasih Mang. Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah keinginan saya bahwa dari dulu saya gaungkan, maksudnya pemberdayaan kontraktor dan konsultan lokal. Karena apa? Kalau kita berdayakan mereka, maka dia punya kompetensi lebih meningkat. Kemudian perputaran keuangan akan berputar di Gorontalo. Tetapi kalau dari luar, mereka datang kerja di sini, uang malah keluar. Ini yang harapan saya kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, berdayakan kontraktor dan konsultan lokal serta tenaga ahli lokal. Karena tidak kalah juga ya dari. Tidak kalah juga. Kita di sini di PI sudah ada ASEAN Eng, APEC Eng, luar biasa, sudah bisa berkompetisi di tingkat ASEAN di Filipina. Boleh kita kerja proyek di sana. Sudah ada, sudah punya kemampuan lah. Berbagai insinyur profesional sudah banyak. Berbagai bidang. Mau dia mechanical elektrikal ada. Sudah, karena kita data ada ME ada, kemudian sipil arsitektur, kemudian geologi juga ada, kehutanan juga ada. Ini yang tolong pada pemerintah itu pemberdayaan supaya ekonomi kita semakin bagus. Ini bagaimana pemerintah membawa kita kontraktor, konsultan dan tenaga ahli kita supaya betul-betul perlu dilakukan pembinaan, diberikan muatan-muatan, diberikan pembekalan supaya kompetensi lebih. Mungkin kita cuma kelola yang di daerah mungkin cuma 3-4 lantai, mungkin ke depan IAI Gorontalo ini atau PII sudah kita bisa mendesain bangunan yang banyak 4-10 lantai. Dan kalau kita lihat kan IAI belum sampai sekarang proyek-proyek di konsultan paling kurang kita perencanaan cuma rumah tinggal, cuma paling. Jadi kalau kita bisa lebih besar kan luar biasa. Transfer knowledge dan ilmu pengetahuan. Ini yang harapan saya. Pemberdayaan kontraktor, konsultan dan tenaga ahli lokal. Daripada kita mencari dari luar kan. Oleh karena itu saya selalu mengenjot kepada teman-teman cepat itu SPPI, STRI. Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka kita cuma jadi penonton di daerah kita sendiri. Orang datang dengan berbagai macam kompetensi, kita cuma jadi penonton. Jadi kita genjot kepada teman-teman. Cepat itu PSPPI. Alhamdulillah Pak Yus, kita semua sudah PSPPI, sudah ada izin praktek sebagai insinyur. Nah ini yang terakhir adalah harapan saya adalah mari kita memegang teguh kode etik profesi. Harapan saya. Semua. Saya kira di ASN juga di pengguna jasa itu pasti ada di asosiasi. Di ASN juga ada kode etik. Kita kembali kepada kode etik. Kalau kita tidak menggunakan kode etik, maka akan amburadul semua ini. Saya kira demikian. Oke, baik. Saya kira cukup menarik ya pernyataan yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Pada akhirnya mari kita mengakhiri podcast Ruang Reka Rancang pada hari ini dengan berbagai informasi yang kita dapatkan.
kami berharap teman-teman sekalian juga bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk kemudian bisa dipergunakan untuk dalam rangka pengembangan aktivitas keprofesian, terutama teman-teman di bidang kearsitekturan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru atas kehadirannya, Pak Yus atas kehadirannya sangat luar biasa pada hari ini, memberikan informasi yang cukup banyak kepada kami. Terima kasih, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.